Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asra Aini dengan NIM 210211500014 dari Prodi Arsitektur kelas A Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, izinkan saya membahas materi-materi yang pernah saya pelajari selama setengah semester pada mata kuliah Studio Struktur dan Konstruksi Bangunan 1 sebagai pemenuhan untuk tugas ujian tengah semester pada mata kuliah ini. Tanpa membuang waktu, mari kita berlanjut ke pembahasan materi. Pembahasan pertama yaitu bangunan. Apa sih sebenarnya itu bangunan? Bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat. Bangunan juga biasa disebut dengan rumah atau gedung, yaitu segala sarana, prasarana maupun infrastruktur dalam kebudayaan ataupun kehidupan manusia dalam membangun peradabannya. Adapun jenis-jenis bangunan yaitu bangunan rumah tinggal, gedung penginapan, fasilitas pendidikan, bangunan kesehatan, tempat peribadatan, dan masih banyak lagi jenis-jenis dari bangunan-bangunan di luar sana. Selanjutnya yaitu sistem struktur bangunan. Nah, apa sih itu sistem struktur bangunan? Struktur bangunan dapat diartikan sebagai elemen-elemen atau bagian yang merupakan pokok penting berdirinya suatu bangunan, seperti adanya atap, dinding, pondasi, dan sebagainya yang membentuk suatu bangunan tersebut. Nah, jenis-jenis struktur bangunan. Secara umum, terdapat dua jenis struktur bangunan yang biasa diketahui masyarakat, yaitu struktur atas dan juga struktur bawah. Tetapi ada beberapa yang membagi ke dalam tiga jenis dengan tambahan struktur tengah. Struktur atas adalah seluruh komponen yang berada di atas tanah. Fungsi adanya struktur atas ini sebagai penopang bangunan dengan bentuk yang memanjang ke atas seperti rangka, kuda-kuda, dan balok. Sementara struktur bawah adalah komponen yang bersentuhan langsung dengan permukaan tanah. Komponen ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan memikul beban di atasnya. Nah, di bagian struktur bawah ini harus terdapat pondasi dan juga struktur basement. Selanjutnya, komponen-komponen struktur bangunan. Ya, adapun komponen-komponennya yaitu kolom, balok, atap, plat lantai, tangga, pondasi, galian tanah, dan struktur basement. Pembahasan yang ketiga yaitu bagian-bagian dari konstruksi bangunan. Apa saja bagian-bagiannya? Mari kita bahas. Yang pertama yaitu konstruksi kayu. Jenis-jenis kayu olahan seperti multiplex, MDF atau medium density fiberboard, blockboard, particle board, dan teakwood. Bentuk dan ukuran kayu yang biasa digunakan yaitu kayu balok, biasanya dengan tebal 6-8 cm dan lebarnya 12-15 cm. Yang kedua yaitu kayu galar dengan tebal biasanya itu 5 cm dengan lebar 10 cm. Yang ketiga yaitu kayu papan, tebalnya 2-4 cm dan lebarnya 10-20-30 cm. Yang keempat yaitu kayu kaso, umumnya berukuran 4 x 6 x 5 cm hingga 7
kali 4 kali 8 cm. Yang terakhir yaitu kayu reng, umumnya memiliki ukuran 1 cm kali 3 cm dan 3 kali 4 cm. Nah, seperti inilah contoh sistem struktur bangunan, terdiri dari struktur atas dan juga struktur bawah. Di atasnya itu atap dan juga di bawahnya terdiri atas pondasi. Selanjutnya yaitu sambungan kayu. Apa itu sambungan kayu? Sambungan kayu adalah dua batang kayu atau lebih yang saling disambungkan satu sama lain sehingga menjadi satu batang kayu yang panjang. Jenis-jenis sambungan kayu yang saya bahas di sini yaitu sambungan kayu tipe bibir lurus, tipe bibir miring, tipe takikan lurus dan juga tipe bibir lurus berkait. Nah, ini dia contohnya sambungan kayu tipe bibir lurus. Ini bibir miring. Ini dia contoh tipe takikan lurus, dan yang terakhir kayu tipe bibir lurus berkait. Selanjutnya yaitu konstruksi atap. Apa sih itu atap? Atap adalah penutup suatu bangunan yang berfungsi untuk melindungi apapun yang ada di dalamnya dari hujan, salju, ataupun fenomena-fenomena alam lainnya yang bisa saja terjadi. Selain berfungsi sebagai pelindung, atap pun hadir sebagai mahkota dari sebuah hunian yang dapat menaikkan nilai estetika bangunan tersebut. Yang kedua, beberapa model atap yang saya sebutkan yaitu atap datar, atap sandar, atap pelana, atap perisai, atap rumah mansar, dan masih banyak lagi jenis-jenis atap yang mungkin akan semakin berkembang dari masa ke masa. Yang ketiga yaitu komponen-komponen atap miring berbahan kayu. Komponen-komponennya terdiri dari kuda-kuda, gording, usuk, reng, jure luar, papan router, lispleng, talang, atap bangunan, dan juga penutup bubungan. Adapun komponen-komponen atap miring berbahan baja ringan yaitu kuda-kuda baja ringan, murplet, bracing, reng, dan juga nok atau jure luar. Adapun macam-macam baja ringan yang dapat digunakan untuk membuat atap yaitu bondek, kanolsi, hollow, kaso atau trus, reng, spandek, dan juga taso. Adapun kelebihan dan kekurangan atap kayu dan juga atap baja ringan. Kelebihan atap kayu yaitu memiliki sifat-sifat spesifik yaitu elastis, mempunyai ketahanan terhadap pembebanan yang tegak lurus terhadap seratnya, yang berbobot ringan sehingga beban pada konstruksi atap lebih ringan. Harganya murah, ringan sehingga mudah dalam pengerjaannya, tidak butuh tenaga ahli untuk memasangnya, dan kuat terhadap gaya tarik, gaya tekan, maupun momen lengkung. Adapun kelebihan dari atap berbahan baja ringan yaitu berbobot ringan sehingga beban yang diterima struktur di bawahnya kecil, tidak mudah terbakar. Baja ringan hampir tidak memiliki nilai muai dan juga nilai susut. Tahan terhadap hama, rayap karat, perubahan cuaca, dan juga kelembapan. Pemasangan yang mudah dan cepat dengan presisi ukuran. Pemakaian aman karena sudah memenuhi standarisasi. Sangat cocok digunakan di daerah rawan gempa dan juga ramah lingkungan. Tetapi ada
Selama ada kelebihan, ada juga kekurangan. Kekurangan dari atap kayu yaitu yang pertama, mudah terbakar, mudah berubah bentuk, melengkung, menyusut, ataupun retak. Berbahan kayu itu sendiri sangat berat, mudah terserang hama, dan juga mudah lapuk terkena air hujan. Adapun kekurangan atap baja ringan yaitu apabila ada struktur yang salah hitung, maka akan mempengaruhi struktur yang lain. Tidak sefleksibel kayu, rentan karat, tergantung produk yang dipakai, dan juga membutuhkan ahli untuk memasangnya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari rangka atap kayu dan juga baja ringan. Ini adalah rencana atap kayu. Ini struktur atapnya dan ini detail-detailnya. Kalau yang ini rencana atap berbahan baja ringan, sistem struktur atapnya, dan juga ini adalah detail-detailnya. Selanjutnya yaitu konstruksi tangga. Tangga merupakan suatu sambungan yang dapat dilalui antara tingkat sebuah bangunan dan dapat dibuat dari kayu, pasangan batu, baja, beton bertulang, dan lain-lainnya. Adapun konstruksi tangga berdasarkan materialnya yaitu konstruksi tangga kayu, konstruksi tangga baja, konstruksi tangga beton, konstruksi tangga batu bata, dan juga ekskalator. Adapun bagian-bagian dari tangga yaitu ibu tangga, merupakan bagian tangga yang berfungsi mengikat anak tangga. Material yang digunakan untuk membuatnya misalnya beton bertulang, kayu, baja, plat baja, baja profil, kanal, juga besi. Anak tangga merupakan elemen dari tangga yang perlu perhatian cukup penting. Anak tangga terdiri dari dua bagian, yaitu bagian horizontal atau pijakan datar dan vertikal, pijakan untuk langkah kaki. Bagian yang ketiga itu railing. Railing merupakan pegangan dari tangga. Material yang biasa digunakan bermacam jenisnya. Misalnya menggunakan pegangan dari bahan kayu, besi hollow bulat, baja, dan lain-lainnya. Bordes. Bordes biasanya juga disebut landing, merupakan bagian dari tangga sebagai tempat beristirahat menuju tangga berikutnya. Bordes juga berfungsi sebagai pengubah arah tangga. Umumnya, keberadaan bordes setelah anak tangga ke-15. Kenyamanan bordes juga perlu diperhatikan. Untuk lebarnya harus diusahakan sama dengan lebar anak tangga. Dan yang terakhir yaitu baluster, merupakan penyangga pegangan tangga. Biasanya bentuknya mengarah vertikal. Material baluster bisa terbuat dari kayu, besi, beton, juga baja. Terkadang juga saya pernah melihat material baluster menggunakan kaca. Nah, ini dia contohnya tangga berbahan beton. Ini adalah denah di mana tangga akan diletakkan, denah lantai pertama dan juga denah lantai kedua. Ini adalah bentuk tangga yang akan kita gunakan. Ini potongan tangga dan detail-detailnya. Yang terakhir yaitu pondasi. Pondasi rumah adalah struktur bagian bawah bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah atau bagian bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah yang mempunyai fungsi memikul beban bagian bangunan lain
kuatnya di atasnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih tipe pondasi. Yang pertama, keadaan tanah pondasi, batasan-batasan akibat konstruksi di atasnya, daerah sekitar lokasi, waktu dan biaya pengerjaan, dan kokoh, kaku, dan kuatnya suatu pondasi. Adapun prinsip kerja pondasi. Prinsip kerja pondasi adalah seperti ujung pensil. Kalau ujungnya lancip, ditekan pada telapak tangan akan terasa sakit dan lebih mudah masuk ke dalam daging. Sedangkan jika ujungnya tumpul akan terjadi sebaliknya. Nah, pada hal ini dalam pondasi berlaku. Jika lebar dasar pondasi lebarnya kecil, maka daya dukung pondasinya kecil sehingga bangunan lebih mudah ambles. Sebaliknya, jika dasar pondasi mempunyai lebar yang besar, maka daya dukungnya juga besar sehingga bangunan tidak mudah ambles di dalamnya. Sehingga makin berat bangunan yang didukung, makin besar daya dukung tanah yang diperlukan, sehingga lebar berbanding dasar pondasi juga makin besar. Adapun jenis-jenis konstruksi pondasi dan materialnya. Pondasi dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu pondasi dangkal, dalam, dan juga kombinasi plat dan tiang. Pondasi dangkal disebut pondasi dangkal karena kedalaman masuknya ke tanah relatif dangkal hanya beberapa meter. Salah satu tipe pondasi yang sering digunakan ialah pondasi menerus yang biasa pada rumah-rumah dibuat dari beton atau pasangan batu yang meneruskan beban dan dinding dan juga kolom bangunan ke tanah yang keras. Adapun yang termasuk dalam pondasi dangkal yaitu pondasi setempat atau single footing, pondasi menerus continuous footing, dan pondasi flat atau flat foundation. Yang kedua yaitu pondasi dalam atau deep foundation. Digunakan untuk menyalurkan beban bangunan melewati lapisan tanah yang lemah di bagian atas ke lapisan bawah yang lebih keras. Contohnya antara lain tiang pancang, tiang bor, kalison, dan semacamnya. Penyebutannya dapat berbeda-beda tergantung disiplin ilmu atau pasarannya. Ada juga jenis pondasi yang digunakan dalam suatu perancangan bangunan yang tergantung dari jenis tanah dan beban yang bekerja pada lokasi rencana proyek. Seperti pondasi stahel yang dipakai pada kondisi tanah yang baik. Pondasi purflat dipakai pada kondisi tanah yang baik dan stabil untuk bangunan gedung 2-4 lantai. Pondasi sumuran dipakai untuk tanah yang labil dengan sigma lebih kecil dari 1,50 cm², seperti bekas timbunan sampah, lokasi tanah yang berlumpur. Pondasi merata atau slab foundation digunakan pada kondisi tanah yang sangat lembek atau lunak. Juga dipergunakan untuk pondasi lantai bawah tanah atau basement suatu bangunan gedung. Pondasi tiang pancang. Pondasi tiang pancang digunakan pada tanah lembek, tanah berawa dengan kondisi daya dukung tanah, sigma tanah kecil, kondisi air tanah tinggi, dan tanah keras pada posisi sangat dalam. Nah, seperti ini dia denah lantai 1 dan 2. Ini adalah pondasi, denah pondasi yang akan dibuat, dan ini juga detail pondasi yang akan kita buat. Saya rasa demikian penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.